Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bapakku hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Mas Ketua Kelas, Mas Muslihin, siapkan berdoa terlebih dahulu. Baik Pak, saya dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dengan lancar tanpa ada kendala. Kemudian Pak Guru absen dulu ya. Iya Pak. Ada yang tidak masuk atau tidak nih? Ada kayaknya. Ya, Pak. Siapa yang tidak masuk? Nur Said, Pak. Nur Said. Kenapa kok nggak masuk ini? Katanya mancing, Pak. Jatuh cinta Pak. Oh. Hari ini masuk semua ya? Ya, kecuali Nur Said, Pak. Sakit hati. Nur Saidnya udah. izin, Pak. Kalau izin nggak apa-apa. Berarti alhamdulillah untuk hari ini hanya satu yang izin. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Ya, Semangat. Semangat, Pak Guru. kayak tentara, Pak. Semangat saya, Pak. Dalam pembelajarannya kemarin, coba diingat-ingat kembali. Kira-kira pada bulan Ramadan, kalian masih ingat nggak amal yang dilakukan? Lupa Pak. Puasa. Puasa Pak. Puasa. Apalagi? Nyari takjil, Pak. Takjil. Es sirup, es cola. Ayo yang lain. Ketika bulan Ramadan kemarin. Terawih. Puasa. Terawih. Ngabuburit. Puasa. Apalagi? Sahur. Menjelang Idul Fitri itu kalian ingat ada kegiatan apa itu? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Masak, Pak. Zakat fitrah. Bantu Ya, masak, Pak. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu akan membahas tentang zakat fitrah. Ya, Pak. Nah, zakat fitrah itu apa? Nanti kita akan pelajari. Kemudian siapa saja yang orang yang berhak menerima. Kemudian hukum zakat fitrah itu apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan zakat fitrah. Ada yang sudah tahu tentang zakat fitrah itu apa? Kasih beras. Ayo. Oh, kasih beras. Yang lain, yuk. Mas Said. Kasih duit. Zakat fitrah itu apa? Oh, ngasih duit. Mbak Fatma, zakat fitrah itu apa? Beras itu sih dikasih-kasihkan. Oh, beras itu dikasih-kasihkan. Ya, berarti kalian itu cerdas ya, sudah mengenal tentang zakat fitrah. Jadi kita bahas tentang pengertian zakat fitrah. Jadi pengertian zakat fitrah ya, yang pertama adalah zakat fitrah itu secara bahasa itu terdiri dari dua kata. Ada kata
dari bahasa Arab, yaitu zakata dan fitrah. Zakat itu berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang, atau Ada baik. yang ngupil, Pak. Wih, jijik, Pak. Perhatikan dong. Yang kedua, fitrah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata fitrah. Fitrah itu artinya kejadian atau fisik atau badan. Jadi zakat fitrah itu bisa diartikan sebagai zakat untuk membersihkan jiwa atau badan. Dalam kata lain, zakat fitrah juga bisa disebut sebagai zakatun nafs atau zakat jiwa. Kemudian secara istilah, zakat itu artinya memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu menurut syariat Islam untuk mensucikan jiwa. Jadi zakat fitrah itu memberikan sebagian harta yang dimiliki. Jadi sudah ada ketentuannya, memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai untuk mensucikan jiwa. Itu zakat secara bahasa dan secara istilah. Ya. Sampai di sini paham atau tidak itu? Kok diam saja? Yang perhatikan, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Ya, kalau udah paham, Pak Guru lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Hukum atau dalil zakat fitrah. Hukum zakat fitrah ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Coba itu bacakan salah satu siswa ya, itu Mas Said, coba bacakan ini ayatnya. Saya tidur, Pak. Tak bacakan aja. Oh ya. Mas Sri. Ya, Nah, ayo Mas Ri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah. Layarnya gak ketok, Pak. Inanya nggak dibaca. Salah ya, Pak. Ya tak bayani, Pak. Ya, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sampun, Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Wah, pinter sekali. Jadi hukum tentang zakat fitrah itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa ata'uz zakata ila akhirih. Itu menjelaskan yang perlu ditekankan yaitu tentang wa aqamus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi hukum daripada membayar zakat fitrah itu adalah hukumnya fardu ain. Ada yang sudah tahu fardu ain itu apa? Ngerti, Pak. Ayo Mas Said, fardu ain itu apa, Pak? Mas. Wajib yang individu, Pak. Wah, pintar sekali, 100 untuk Mas Said. Jadi betul sekali ya. Hukum membayar zakat fitrah itu adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib bagi tiap-tiap muslim. Baik itu laki-laki, perempuan, masih kecil, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya itu berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Itu hukum melaksanakan zakat fitrah. Kemudian sekarang yang berikutnya tentang kapan pembayaran atau waktu pembayaran zakat fitrah tersebut. Waktunya itu bisa dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu dari tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah waktu wajib. Ini waktu wajib ini yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang
sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Jadi yang pertama, waktu pembayaran zakat fitrah itu adalah wajib. Wajib itu waktunya mulai dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu haram. Waktu haram membayar zakat fitrah itu kapan? Yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Membayar zakat fitrah kok hari raya Idul Fitri sudah selesai, habis maghrib itu sudah tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah waktu sunnah. Waktu sunnah membayar zakat fitrah itu atau waktu yang paling afdol itu yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum pergi menunaikan sholat Idul Fitri. Itu waktu sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah mubah. Waktu mubah atau boleh itu yaitu zakat fitrah itu bisa ditunaikan sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang berikutnya, waktu makruh. Waktu makruh itu sesudah sholat Idul Fitri hingga terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Itu adalah waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak. Mas Rohit, mau tanya atau tidak? Sudah jelas? Ya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Kalau bayarnya habis Idul Fitri gimana Pak? Habis sholat Idul Fitri, boleh nggak Pak? Kalau habis sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari itu makruh, hukumnya makruh itu. Jadi iya, tidak baik. Jadi Berarti nggak usah saja ya Pak. Ya waktunya itu diharapkan itu sebelum sholat Idul Fitri harusnya sudah dibayar seperti itu. Jelas ya? Ya. Tanya Pak, tanya. Ya, silakan. Bayar fitrahnya pakai jagung boleh nggak Pak? Jagung. Jagung itu makanan pokok. Coba Mas Said dijawab itu, teman kalian ada yang tanya? Nggak boleh. Menurut saya nggak boleh Pak. Harus pakai beras karena nggak doyan jagung. Loh, ayammu kan buyan jagung. Jadi zakat itu kan dibayarkan dengan bahan pokok ya. Jadi ketentuannya nanti kita bahas ya. Terus ada yang mau tanya lagi? Ada Pak. Silakan. Tanya Ya. boleh, Pak. Boleh. Mau tanya tuh besaran zakat fitrah itu berapa ya? Gimana? Besaran zakat fitrah itu berapa kilo Pak? Oh, besarnya zakat fitrah. Besarnya zakat fitrah. Mas Muslihin, silakan. Kalau mau menanggapi, silakan. Mas Muslihin ngantuk. Oh, ngantuk. Tipis. Yang lain? Yang lain ada. Halo. Pak. Halo. Oh, kan tipis. Ya. Ya kan? Kemarin Facebook ya? pas Idul Fitri itu saya ikut nimbang beras sama bapak, Ya. jadinya saya tahu itu Wih. beras. Yang on. Berapa? Iya itu 2,5 kilo. Oh iya, betul sekali. Jadi besarnya zakat fitrah itu adalah 2,5 kilogram untuk setiap orang. Kemudian yang berikutnya, kita lanjutkan. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kalau tadi kan zakat fitrah itu memberikan sebagian harta untuk orang kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya itu disebut sebagai mustahik zakat, yaitu ada 8 asnaf. 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima ghorim, 6 ibnu sabil, kemudian sabilillah, dan yang terakhir adalah hamba sahaya.
Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yang pertama fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin. Miskin itu memiliki pekerjaan, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Jadi untuk kebutuhan yang lainnya masih belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu adalah panitia zakat yang bertugas menerima dan membagikan zakat. Yang berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Itu juga berhak menerima zakat fitrah. Kemudian ghorim. Ghorim itu orang yang memiliki banyak hutang. Itu juga berhak menerima zakat fitrah. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir. Orang yang dalam perjalanan. Itu juga berhak menerima zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Itu juga mereka yang berjuang di jalan Allah juga berhak menerima zakat fitrah. Yang terakhir adalah hamba sahaya atau budak. Budak juga berhak menerima zakat fitrah. Jadi itu adalah 8 golongan atau 8 asnaf yang termasuk mustahik zakat, yang orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk hal ini ada yang kurang jelas atau sudah paham? Paham, Pak? Oh ya. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan zakat fitrah. Ini tadi sudah banyak yang paham. Berarti tadi malam belajar rajin itu. Mas Mifan Jadi aja ya, Pak kan? yang belajar, yang lain tidak. Jadi zakat itu bisa diberikan dalam bentuk makanan pokok ya. Jadi dalam bentuk makanan pokok betul. Seperti halnya beras, kemudian gandum, kurma, dan lain sebagainya. Takaran zakat fitrah untuk daerah kita, karena kita ini kan makanan pokoknya berupa nasi ya. Jadi kita bisa membayar zakat fitrah itu dengan beras, yaitu sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram untuk setiap orang. Mas Mifan? Iya Pak, ada Pak. Sudah jelas ini, jadi untuk satu orang adalah 2,5 kilogram. Sekarang Pak Guru mau tanya ini Mas Mifan. Ya. Kalau satu rumah, Bapak, Ibu, dan kedua anaknya ketika menjelang Idul Fitri itu membayar zakat fitrah sebesar berapa kilogram? 5 kilogram. Bapak, Ibu, dan kedua anaknya? 10. Oh iya, 10 kilogram. Ya, atau Ibu Tepat mesti sekali. Mifan. Mbak Fatmah. Pak. Mantap. Ya. Tadi tentang orang yang menerima zakat fitrah. Sekarang Pak Guru mau tanya ini. Sebutkan beberapa yang termasuk kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yuk. Sebutkan fakir, miskin, amir, mu'alaf, gharib, ibnu sabil, sabilillah, hamba sahaya. Itu Pak. Pintar sekali. Ada yang mau bertanya nggak nih sampai di sini? Tanya, Tanya, Pak. Pak. Tanya, Ya, Pak. silakan. Ya, Pak. Kan di sekolahan sudah ada zakat fitrah toh, Pak? Ya, Terus kalau di rumah itu pas Bapak Ibu zakat itu zakat lagi apa enggak, Pak? ya bagus sekali pertanyaannya. Coba Mas Rokin itu tahu nggak itu jawabannya bagaimana, coba? Ya, zakat fitrah kalau sudah membayar di sekolahan berarti tidak bayar lagi karena sudah zakat di sekolahan, Pak. Wah, Jadi Bapak Ibunya nggak perlu zakat lagi. Soalnya ya kemarin itu bagus sekali. Pak, saya dibayarkan zakat double, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak? Berarti ya, Pak? Bagus itu, Bu.
Ya nggak apa-apa kalau dibayar Bagus, Bu. double. Ya, terima kasih Ya, ya, Pak. jadi kalau sudah dibayarkan zakat fitrahnya di sekolahan, itu di rumah tidak usah dibayarkan lagi. Kalau orang tua membayarkan lagi ya nggak apa-apa, karena apa namanya, ada kelapangan rezeki. Tapi kan yang terpenting adalah satu orang itu sudah membayar sebesar 2,5 kilogram. Oke, terima Yang lain kasih, coba yang mau Pak. tanya, silakan. Saya, Pak. Iya. Yuk. Yuk tanya apa silakan. Yang Kalau tanya sebutkan zakatnya nama. mau bayar 4 kilo boleh apa tidak Pak Guru? Oh, satu orang mau Juragan bayar beras. Umi juragan beras. 4 kilogram gitu. Parinya banyak, Umik. Iya dong. Sawai akeh, ombok, sawai. Lebes gone sawah lebes. Oh iya, juragan beras ini ya berarti ya. Iya Pak Guru. Jadi Bok. jadi bapaknya itu punya gudang beras, berasnya banyak. Jadi satu orang mau bayar sejumlah 4 kilogram. Yang terpenting kan ketentuan minimalnya itu sudah terpenuhi. Oh, begitu. Daripada kurang, Bu, daripada kurang. Nanti kalau kurang nanti malah tidak masuk dalam hitungan itu, mending lebih seperti itu. Pak, istirahatnya kapan, Oh iya Pak? Pak Guru. Kenapa? Istirahatnya kapan ini? Sebentar lagi. Terus yang lain yang mau tanya silakan. Saya, Pak. Ya. Saya izin ke belakang, Pak ya. Oh iya, mau izin ke belakang. Ini apa tanya itu? Ada lagi yang mau tanya tadi nih? Ada Pak. Ayo. Sri mau tanya Sri. Oh Pak Sri, silakan Mas Sri. Ya, itu loh Pak. Zakat fitrah kan boleh toh dikasihkan mulai tanggal 1 Ramadan. Iya. Nah, itu setelah dikasihkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 15 itu yang dikasih mati ya Pak. Mosok ameh ngetokno zakat fitrah meneh Pak. Boleh itu apa enggak usah Pak? Kan kita sudah jadi kan boleh itu membayar zakat fitrah antara tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai sebelum sholat Idul Fitri itu boleh. Kalau yang dikasih itu kok meninggal setelah beberapa hari kita kasih, kan kewajiban kita kan sudah tertunaikan, kita sudah membayar zakat fitrah seperti itu. Berarti nggak usah zakat lagi ya Pak? Nggak usah. Coba yang lain kalau masih ada pertanyaan. Sampun Pak, terima kasih. Saya, Pak, sudah kembali. Mau tanya, Pak. Iya. Adik saya bayi, Pak. Adik saya ini bayi. Bayi perlu zakat nggak, Pak ya? Oh iya, jadi gini ya, ketentuan zakat fitrah itu untuk setiap orang muslim, baik itu laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, atau yang sudah tua, itu semuanya berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Walaupun kok masih bayi, tetap harus dibayarkan zakatnya. Seperti itu ya. Ya Pak, makasih. Ya. Mau tanya lagi Pak? Iya, silakan. Tadi kan bayi bisa zakat. Nah, nanti siapa yang melafalkan niatnya, Pak? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, untuk anak kecil atau bayi, itu nanti yang berkewajiban membayarkan zakatnya adalah orang tuanya. Itu ya. Jelas ya, Mas Misvan? Jelas. Mas Mus, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya enggak mau tanya, tapi saya mau curhat. Oh ya, boleh. Gimana? Saya itu sedih, Pak. Kenapa kok sedih? Sedihnya seperti ini loh, Pak. Ini kan di sini kan orang yang berhak menerima zakat, Pak. Lah ayah saya itu kemarin dapat itu, Pak, dapat zakat dari orang-orang itu, Pak. Berarti seperti itu ayah saya miskin berarti, Pak ya? Ya, tanyanya kan bagus ini bapakmu Pak pertanyaan. Kiai Mus. Ya, jadi kan Iya, Kakak kan guru guru ngaji. Bagus, Mos. Oh, Mas Mus, pas pembagian zakat itu, Bapaknya ikut menjadi pengurus panitia zakat atau tidak? Ikut, Pak. Wah, ya mungkin itu bukan kategori miskin, tetapi kategorinya adalah sebagai amil. Jadi amil juga berhak menerima
zakat. Seperti Oh itu iya, ya. iya Pak. Iya, makasih Pak. Satu kali lagi, Ya. Pak. Ya, boleh. Kemarin tetangga saya, kan saya zakat di tetangga saya, Pak. Ya. Ya. Terus zakat dari saya tuh dizakatkan kembali, Pak. Karena memang tidak punya, dia zakatkan kembali ke sebelahnya lagi, Pak. Boleh nggak Pak itu, Pak ya? Muter. Jadi ini kan zakat fitrah untuk ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau memang orang tersebut benar-benar tidak memiliki dan kemudian sudah mendapatkan zakat fitrah dari orang lain dan itu kemudian digunakan lagi untuk zakat fitrahnya sendiri, jadi kan itu sudah menjadi hak orang tersebut, kemudian digunakan lagi untuk membayarkan zakatnya sendiri, begitu ya maksudnya? Jadi ya tidak apa-apa. Oh boleh Pak ya. Ya kan itu sudah menjadi hak orang tersebut karena sudah diberikan, kemudian dari orang tersebut digunakan untuk menunaikan zakat. Oh iya Pak, ya terima kasih Pak. Lanjut. Kalau masih ada pertanyaan atau tidak nih? Udah waktunya pulang loh Pak, ini jamnya. Udah pulang Ya, Pak. Ya, kelas A udah pulang itu loh Pak, kelas A udah pulang loh. Ya, Mari ada doa berdoa. itu kelas A. Jadi gini ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian, ya ini, dari beberapa golongan, dari golongan orang-orang yang berhak menerima zakat ini, silakan kalian definisikan, nanti Pak Guru buat kelompok ini ya. Jadi kelompok satu itu Mas Muslihin, Ya Mas, Pak. kelompoknya seperti terus. kemarin aja ya Mas ya. Kemudian yang kedua itu Mbak Umi, kelompok 2. Iya Pak Guru. Ya, kelompok 3-nya adalah Mas Rohib. Ut Ut dulu. Mas Rohib. Tolak muncul. Mas Rohib kemana Mas Rohib? Highlight tadi Pak, kebelet. Oh ya, Mas Rohin aja untuk kelompok yang ketiga. Kelompok 1 itu seperti kemarin ya anggotanya. Itu Ya, ketuanya Pak. Mas Muslihin, kemudian untuk kelompok 2 Mbak Umi, kelompok 3 adalah Mas Rohin. Bisa Silakan Pak. kalian definisikan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan asnaf tersebut. Nanti kalau sudah, kalian bisa sampaikan di depan kelas. Ini Ya, dikasih Pak. waktu 10 menit ya, cukup ya? Cukup Pak, cukup. Ya, diskusikan. Ya Pak. Ya. Itu Muslimin yang di langsung belakang share. jangan main HP terus ya. Gatel ora dus. PR aja gimana Pak? Waktunya udah habis sih Pak. Mau pulang PS Pak. Sebentar. Sudah jadi, Bang? Ya, sudah, Pak. Definisikan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Udah Pak, udah jadi Pak. Oh ya, siapa yang mau maju dulu ini? Kelompok mana? Kelompok 1 atau 2 atau 3? 3 Pak, Mas Roken. Saya nggak apa-apa ya. Pak. Ya, silakan Mas. Ya. Yang pertama fakir Pak. Ya. Fakir itu definisinya penghasilannya itu lebih sedikit daripada pengeluarannya Pak. Alias ya, besar pasak daripada tiang Pak. Ya. Nah, yang kedua miskin Pak. Miskin itu penghasilannya pas-pasan Pak. Tidak ada lebihnya, hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari Pak. Ya. Yang ketiga amil Pak. Amil adalah sebuah panitia zakat Pak. Ya, bagus. Yang selanjutnya mu'alaf Pak. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam karena imannya masih goyah, jadi perlu ditolong, dikuatkan dengan diberi zakat Pak. Ya, bagus. Yang selanjutnya ghorim Pak. Ghorim Pak. Itu ghorim itu orang yang banyak hutangnya Pak. Jadi banyak hutang, kelihatannya kaya raya tapi hutangnya lebih besar Pak. Itu boleh dizakati itu Pak. Ya. Nah, terus yang selanjutnya Ibnu Sabil Pak, orang yang dalam perjalanan. Yang selanjutnya Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya bisa mengajar, ngaji dan seterusnya Pak. Ya. Yang kedelapan adalah hamba sahaya Pak. Ya. Ya. Pinter sekali untuk kelompok 3. Silakan
yang berikutnya untuk kelompok 1 atau kelompok 2 ini mau maju? Ayo pulang. Ayo pulang. Ayo Ya, Pak. pulang. Ya, Sudah pulang, Pak. Ya Pak, kelas A udah sampai rumah Pak, kelas A Pak. Iya, aku udah Ya. ditunggu kakak, Kak. ayo yang kelompok 1 atau kelompok 2 mau maju atau tidak nih? Jadi Apa Pak, jawabannya Jawabannya sama? dikumpulkan saja ya Pak. Oh iya, ya. Nanti jawabannya dikumpulkan ya. Oke Ya, Pak Guru. Ya, jadi kita simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa zakat itu apa tadi? Memberikan suci. sebagian harta Untuk Mengeluarkan untuk zakat. diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya Menerimanya. untuk mensucikan jiwa. Hukum zakat fitrah tadi apa hukumnya? wajib fardu Pak. ain. Fardu ain atau Ya, Pak. wajib bagi tiap-tiap Manusia. Muslim. Kemudian waktu pembayaran zakat fitrah ada waktu mubah, ada wajib, waktu sunnah, waktu makro dan waktu haram. Tadi kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa itu? 8. Pak. Fakir, miskin, amil, Malah. mualaf, gorim, ibnu sabil, sabilillah, dan hamba sahaya. Dan yang terakhir adalah tentang ketentuan bayar zakat. Jadi untuk tiap orang jumlahnya adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Itu ya. Ya, Pak. Sudah jelas semua ya? Sudah. Nah, jadi salah satu fungsi daripada zakat fitrah itu adalah memiliki jiwa sosial terhadap yang lain. Maka untuk orang yang memiliki kelebihan harta, maka hendaknya menunaikan zakat. Itu. Kemudian untuk pelajaran yang pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang syarat wajib zakat. Itu ya. Syarat yang berkewajiban membayar zakat itu siapa saja, nanti kita akan pelajari dalam pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan kita, karena waktunya sudah agak siang, jadi waktunya kita cukupkan sampai sekian. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.